Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Buat langkah yang pertama, yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat berangkaikan salam, mari kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda yang telah memerdekakan Islam sampai saat ini, yang telah mengangkat derajat wanita sampai saat ini, yang akan memberi syafaat suatu saat nanti. Ia lahir di Mekah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Dia bukanlah seorang pecundang ketika berperang, melainkan dia seorang pejuang yang mana kisahnya tak akan terlupakan. Yang saya muliakan Walid beserta keluarga, yang saya muliakan Abi beserta keluarga, yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati Dewan Guru yang telah mengajari saya sampai saat ini, yang teristimewa kepada seluruh santriwan dan santriwati Dayah Kemarau Al-Aziziyah. Pada kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan satu syarahan Al-Quran yang berjudul Kepimpinan Rasulullah dalam Membangun Masyarakat Madani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang pakar revolusi Indonesia mengatakan bahwa umat Islam sekarang ini, khususnya negara Indonesia, merupakan umat yang tertinggal, terbodoh, terbelakang. Oleh karena itu Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang hebat dan bermartabat. Menurut Abu A'la Maududi dalam bukunya The Power of Islam mengatakan, he is the only example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran beliau dalam memimpin tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hirst dalam bukunya The 100 Ranking the Most Influencing Person in History. Kebesaran sifat beliau dalam memimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pada akhirnya dapat merubah masyarakat yang biadab sekarang beradab, yang dulunya berseteru hingga menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana landasan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik
bagimu dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan menanti hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Hadirin, dari ayat atas tersebut menegaskan kita sekaligus menginformasikan kita bahwa dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana Imam Ali As-Sabuni dalam misbahnya mengatakan, Rasul dual king Quran, akhlak Rasul bagaikan Quran yang berjalan. Lantas timbul pertanyaan, wahai saudara, bagaimana akhlak pemimpin kita saat ini? Jawabannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, karena masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut kita syukuri walaupun jumlahnya sedikit sekali. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena masih ada pejabat yang bejat, masih ada politisi yang korupsi, masih ada aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Kita sekarang mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah lagi pemuda-pemuda yang teler dan pemimpin yang kiler. Bagaimana reformasi teraplikasi sedangkan pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita dambakan malah diinstruksi menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita rasakan malah kesentaraan yang kita rasakan. Hadirin yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Quraisy Al-Shihab dalam misbahnya mengatakan 3 cara Rasul dalam berdakwah yang berisi moral seorang pemimpin. Pertama, Rasul bersifat lemah lembut terhadap lawan maupun kawan. Kedua, Rasul bersifat lapang dada, mudah memaafkan dan memberi ampunan setiap kesalahan. Yang ketiga, Rasul senantiasa bermusyawarah setiap mengambil keputusan. Itulah hadirin cara dan strategis Rasul dalam berdakwah yang selalu menghasilkan pemimpin yang bermoral, beretika dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu, ada 4 solusi agar bangsa kita bangkit dari terpuruknya serta krisis yang kepanjangan akibat akhlak bangsa yang semakin mengkhawatirkan. Pertama, pemimpin merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi, harus bermoral dan beretika. Untuk akhlakul karimah, tanamkan sejak dini dalam diri kita sendiri. Hal ini sejalan dengan pesan Luqman Hakim, surah Luqman ayat 17 yang mengatakan induknya ibadah dan pondasinya akhlakul karimah. Pertama, dirikanlah sholat. Yang kedua, berbuat kemungkaran. Yang ketiga, mencegah kemungkaran. Yang keempat, berbuat kebaikan, bersabar atas segala cobaan. Yang kedua, kita sebagai warga negara harus berpartisipasi dan antisipasi untuk mewujudkan apresiasi negara yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Al-Quran. Jangan pandang krisis, tapi berikanlah solusi. Jagalah sarana dan prasarana negara. Janganlah berbuat kemungkaran, karena Allah akan murka. Yang ketiga, tingkatkan daya sumber manusia dan ilmu teknologi. Teknologi yang
Demikian jika empat ini dijalankan, insya Allah Indonesia akan jaya, jauh dari malapetaka dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam demikian yang dapat kita simpulkan, jika Indonesia ingin jaya, maka pemimpin harus bercermin dan mengambil strategis Rasul dalam berdakwah, yaitu mengutamakan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Demikian kita dengan demikian, dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, insya Allah Indonesia akan tak pernah rahmat Allah terkufur. Hanya demikian yang dapat saya simpulkan. Jika ada kata, mohon dimaafkan, karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil atas nama Anissa Lutfiatul Khaira, berasal dari Hong, Kecamatan Tanah Luar. Mana orangnya? Perhatian pada peserta itu, bila katuk lampu merah nyauti kawiwate, artinya menyebut beda. Ini. Beda. Bagian mana? Oh, ini. Kata pemati lampu merah, itu kaji mulai.